warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca bait Nadam Aqidatul Awam bait ke-29 dan 30 tentang pengutusan dan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitnya itu berbunyi, Khatimatun fi dzikri baqi wajibi mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Artinya adalah sebagai penutup untuk menjelaskan kewajiban yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Nabi kita Muhammad SAW telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan diberi keutamaan melebihi seluruh makhluk. Dalam bait ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki menjelaskan salah satu kewajiban penting bagi seorang mukallaf, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Kalimat qad ursila menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Allah sebagai Rasul yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Tugas beliau adalah menyampaikan ajaran tauhid, membimbing manusia menuju jalan yang benar, serta menjadi teladan dalam kehidupan. Sementara itu, lafadz lil alamina rahmatan berarti Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat tersebut mencakup manusia, hewan, dan seluruh makhluk. Melalui ajaran Islam, manusia memperoleh petunjuk hidup, kedamaian, keadilan, dan keselamatan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian saya akan membacakan bait ke-31 sampai 32 mengenai nasab dan ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitnya berbunyi, Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manafi Tasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah. Artinya, ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, yang nasabnya bersambung kepada Hashim bin Abdul Manaf. Ibu beliau adalah Aminah Az-Zuhriyah, dan yang menyusui beliau adalah Halimah Sa'diyah. Pada bait ini dijelaskan tentang keluarga Rasulullah SAW. Mengetahui nasab Nabi termasuk bagian dari mengenal Rasulullah secara dekat. Ayah Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Keduanya berasal dari keturunan Quraisy yang terhormat. Nasab Rasulullah dari jalur ayah bersambung hingga kepada Nabi Ismail alaihissalam melalui jalur Adnan. Pada bait ini juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Melalui tradisi masyarakat bangsa Arab saat itu, bayi-bayi biasanya disusukan kepada wanita yang tinggal di pedesaan agar tumbuh dengan tubuh yang kuat dan bahasa Arab yang fasih. Selama diasuh oleh Halimah, banyak keberkahan yang terjadi. Kehidupan keluarganya menjadi lebih makmur dan ternaknya berkembang. Hal ini menjadi salah satu tanda keberkahan yang menyertai Rasulullah SAW sejak kecil. Baik, di pembahasan ketiga ini akan membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW dan kewafatan beliau pada bait ke-33 yang adabnya itu Maulidu bi Baqqatal Aminah wa wafatuhu bi Thayyibatil Madinah, yang artinya lahirnya di Makkah yang aman dan wafatnya di Madinah yang mulia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Kelahiran beliau itu menjadi awal hadirnya rahmat dan petunjuk Allah bagi seluruh umat manusia. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya
Abdullah itu telah wafat sebelum beliau lahir. Rasulullah SAW wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah setelah menyelesaikan tugas dakwah selama 23 tahun. Wafatnya Rasulullah itu menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang mulia namun tetap akan mengalami kematian, sedangkan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kelahiran dan wafat beliau memiliki makna teologis yang memperkuat keimanan umat Islam. Nah, pada bagian keempat ini tentang kenabian dan umur Rasulullah SAW pada bait ke-34 yang bunyi nadanya itu summa qoblal wahil arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina, yang artinya itu sebelum menerima wahyu usia beliau itu telah sempurna 40 tahun dan umur beliau melewati 60 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Wahyu pertama turun di Gua Hiro melalui malaikat Jibril berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan perintah pertama yaitu Iqra atau bacalah. Pengangkatan beliau sebagai Nabi menandai dimulainya dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, dakwah Rasulullah itu berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun itu di Mekah yang menanamkan tauhid dan akhlak, 10 tahun di Madinah yang membangun masyarakat dan peradaban Islam. Nah, Rasulullah SAW itu wafat pada usia 63 tahun setelah menyempurnakan tugas kerasulannya. Nah, peristiwa kenabian mengajarkan pentingnya ilmu, kesabaran, dan kedekatan kepada Allah sebelum menerima amanah besar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, saya akan membahas bait 35 sampai 41 dalam kitab Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang putra dan putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, yaitu baitnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabatun auladu fa minhumu thalathatu minadz dzukuri tufhamu qasimu Abdullahi wa huwa thayyibu wa thayyirum bidzaini la yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahimu min Khadijah hum sitatun fakhud bihim walijah wa arba'u minal inathi tudkaru ridwanu rabbil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra baluha Ali wa ibnahu masibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Ya, yang berarti anak-anak Rasulullah berjumlah 7 orang. 3 diantaranya laki-laki. Mereka adalah Qasim, Abdullah yang dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir, serta Ibrahim yang ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Selain Ibrahim, 6 anak lainnya lahir dari Sayyidah Khadijah. Adapun putri-putri beliau adalah Fatimah Az-Zahra, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Dari bait tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak, yaitu 3 putra dan 4 putri. Ketiga putra beliau adalah Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim merupakan putra pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikenal dengan kunyah Abul Qasim. Putra kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah yang juga mendapat julukan At-Thayyib dan At-Thahir. Sedangkan putra ketiga adalah Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Namun seluruh putra Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat ketika masih kecil. Peristiwa ini menjadi ujian yang sangat berat bagi Rasulullah. Meskipun demikian, beliau tetap menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati sebagai seorang hamba Allah. Selanjutnya, 6 anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain Ibrahim lahir dari pernikahan beliau dengan Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya peran Khadijah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari sebagian besar keluarga keturunan beliau. Adapun putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 4 orang, yaitu Zainab, Ruqayyah, Hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwa mengenal keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Selain itu, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dalam menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Dengan mengenal mereka, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan sejarah, tetapi juga pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bait 35 sampai 41 Kitab Aqidatul Awam. Semoga dengan mengenal keluarga Rasulullah, kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah dan keimanan kita semakin kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.